Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya semuanya kita sehat, tubuh, roh, dan jiwa kita. Renungan untuk kita hari ini, tenanglah, aku ini, kata Yesus, janganlah takut. Sungguhlah perkataan ini memberikan kedamaian. Sungguhlah perkataan ini memberikan sukacita. Kalau manusia yang mengatakannya, belum tentulah kita bisa meresponi begitu baik. Tapi karena ini perkataan Tuhan, Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bagaimana keadaan kita hari ini? Perlukah ditenangkan? Coba tanya temannya kanan kiri. Oke, perlu ditenangkan hatimu? Perlu ya? Berarti banyak yang gundah gulana, banyak dalam persoalan. Mungkin juga ada yang takut, mungkin juga ada yang gelisah, mungkin juga nggak tenang dia. Gak tenang karena ada masalah pergumulannya. Tapi pada hari ini Tuhan berkata kepada kita, tenanglah, jangan takut. Ada Yesus. Mari kita baca Markus 6 ayat 45 sampai 52 bersahut-sahutan. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sama-sama, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kisah ini adalah kelanjutan daripada pelayanan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Sebelum ini, itulah pelayanan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini rupanya Tuhan berpikir bahwa para murid masih membutuhkan pelajaran tentang hidup dengan beriman. Itulah sebabnya Dia berkata, setelah Dia selesai melayani, habis semuanya makan, ya, Dia berkata, pergilah lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Saya bilang tadi Bethesda pula ya. Bet itu tempat, Saida itu ikan, tempat banyak ikan, tempat nelayan, ya. Bethesda, tempat mujizat. Bethesda. Terima kasih Bu Gembala. Dua yang saya sebut, amin.
Ada Bethesda, ada Betsaida. Betsaida rumah tempat ikan, tempat nelayan ya berkumpul, banyak ikan di sana. Tuhan berkata, ayo kesanalah kalian duluan. Tujulah ke Betsaida. Di sana banyak berkat. Amin. Kemana Tuhan mau bawa kita? Ke tempat banyak berkat. Apakah Tuhan menunjukkan jalan atau mengarahkan hidup kita ke tempat yang susah? Tidak. Tidak pernah Dia, saudaraku yang kekasih, mengarahkan kita ke tempat yang jelek, mengarahkan kita ke jalan yang salah. Tidak. Hanya iblislah yang mengarahkan hidup kita ke jalan yang salah, ke tempat yang jelek. Hanya iblislah yang mengarahkan kita ke jurang. Yesus tidak pernah mengarahkan kita ke jurang. Dia berkata, pergilah ke Betsaida, pergilah di sana banyak berkat. Duluanlah. Sementara murid-murid duluan berangkat ke Betsaida, Tuhan Yesus pergi berdoa. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid supaya mereka bisa bergerak, berjalan dengan iman. Bagaimana mereka tidak disertai oleh Yesus? Bagaimana imannya? Bagaimana pertumbuhannya? Tuhan Yesus mencoba melepaskan mereka berjalan sendiri. Saudaraku yang kekasih, ternyata di dalam perjalanan mereka ini, mereka mengalami banyak tantangan. Amin. Tantangan yang besar yaitu gelombang, angin sakal. Angin sakal itu apa? Angin sakal itu ya kalau kita mendayung sampan, kalau zaman dulu kan perahu ya. Angin sakal ini biasanya melawan arah solu kita. Kalau kita mengarahkan ke depan, angin sakal itu datang dari depan dan menghalangi kita untuk maju. Atau angin puting beliung, atau angin ribut, apapun itu namanya, yang namanya angin, saudaraku yang kekasih, bisa menjadi bahaya. Amin. Angin sepoi-sepoi pun bisa jadi bahaya. Bisa orang menjadi mengantuk. Itu biasanya pada hari Minggu. Waktu dengar firman, angin sepoi-sepoi itu hati-hati. Sangat berbahaya. Coba kalau datang angin topan masuk ke tempat ini, macam mana kita? Bisa ngantuk? Gak bisa, ketakutan, betul? Tapi hati-hati, ada angin sepoi-sepoi, ada yang mengipas-ngipas. Bukan karena mohop, tapi karena ada simbolis. Modong. Haleluya. Tapi jangan sampai ada angin intelijen. Apa pula ini angin intelijen? Moga-moga gak ada yang makan pete lah. Atau makan joring. Ya. Jadi kalau anginnya itu keluar, wah, itulah namanya angin intelijen. Gak ada di sini, amin. Amin. Kalau mau angin intelijen keluar dulu, nanti masuk lagi. Haleluya.
Nah, jadi angin yang manapun itu harus waspada. Oke. Nah, saudara yang kekasih, pada ayat selanjutnya dikatakan di sini, setelah Tuhan Yesus menyuruh ke Betsaida, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Inilah dia kebiasaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, dia tidak pernah meninggalkan doa dan ibadah. Amin. Setelah ibadah 5.000 orang makan, disuruh pulang, dia belum berhenti beribadah. Dia pergi ke bukit, berdoa di sana. Saudaraku, satu kebiasaan Tuhan Yesus adalah bersyukur. Amin. Ketika 5 roti 2 ikan itu dia angkat ke atas, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Nah, ketika dia bersyukur itu, saudaraku yang kekasih, ternyata ucapan syukur itu berkuasa. Sehingga 5 roti 2 ikan itu berkembang, bertambah banyak. Demikianlah hidup kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari kuasa ucapan syukur. Di dalam doa kita, banyaklah kita bersyukur. Bangun pagi hari, berdoalah, pertama sekali bersyukurlah. Saudaraku yang kekasih, maka sepanjang hari kehidupan kita itu ada banyak kemudahan-kemudahan, pertolongan daripada Tuhan. Bersyukur. Bilang sama temannya, mari banyak bersyukur. Saudaraku yang kekasih, tidak bersyukur sudah pasti hatinya banyak menuntut dan banyak mengeluh. Itu sudah pasti. Saya ulangi, tidak bersyukur sudah pasti hatinya banyak menuntut dan mengeluh. Jangan banyak mengeluh, amin. Banyaklah bersyukur. Bagaimanapun keadaan kita, di sini kita akan mendapat berkat di mana Tuhan menyuruh ke Betsaida, tapi tidak mudah. Ada halangan, angin sakal. Tuhan menyuruh kita menuju jalan Tuhan dengan banyak berkat, Kanaan, tapi tidak mudah. Tuhan berusaha melepaskan kita. Apakah kita masih menjadi orang yang beriman? Apakah kita menjadi orang yang percaya? Apakah kita mendayung sampan kita itu, saudara, perahu kita itu dengan iman, menjalani hidup kita ini dengan percaya kepada Yesus, atau penuh dengan keluh kesah, penuh dengan bersungut-sungut? Pengalaman Yesus ini, pengalaman murid-murid ini memberikan arti kepada kita bahwasanya sekalipun kita menuju berkat tanah Kanaan, menuju keberhasilan, masa depan yang penuh harapan, saudaraku, jangan pernah berhenti beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kan banyak halangan-halangan, tetapi percayalah, ada Yesus yang bersama dengan kita. Amin. Saudaraku, doa dan ibadah satu paket yang tidak bisa ditinggalkan. Di mana ada beribadah, pasti ada doa. Di mana kita berdoa, itu kita sudah beribadah. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, doa dan beribadah ini sangat penting. Coba katakan, doa dan beribadah sangat penting.
Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang besar? Bagaimana? Dengan berdoa dan beribadah kita bisa mengenal Tuhan itu. Mengapa? Karena kita mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita mendekatkan diri kepadanya, apakah dia mau menjauh? Tentu dia juga mendekatkan diri kepada kita. Manusia mungkin mau mendekatkan diri kepada saudara, ada maunya, ada keinginannya. Manusia mendekatkan diri, orang mendekatkan diri kepada saudara, ada maunya. Apa maunya? Minjam dulu 100. Itulah maunya, mungkin. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan juga mendekatkan diri kepada kita. Dia tidak segan, dia tidak ragu. Di mana itu bisa jadi? Ketika kita berdoa dan beribadah. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan merasakan, melihat kebesaran Tuhan. Seorang anak berkata, "Pak, apa itu di langit?" "Pesawat, nakku." "Kecil ya?" "Iya, karena kita melihatnya dari sini ke tempat, ke langit yang jauh." Lalu dibawalah dia ke airport, di bandara. "Nakku, besar atau kecil pesawat itu?" "Besar sekali," katanya. "Kenapa besar?" "Karena kita dekat dengan pesawat." Amin. Saudara yang kekasih, kalau kita berdoa dan beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita bisa melihat besar Tuhan itu. Haleluya. Tapi kalau kita jauh, daun iho Tuhan, dia do. Mana jawaban doa? Mana udah bertahun-tahun yang kurindukan tak datang juga. Mana Tuhan? Tetap juga ngontraknya. Mana Tuhan? Tetap juga karyawan orangnya. Tuhan, mananya? Tetap juga naik sepeda kemana-mana, berdalepat. Saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak beribadah dan berdoa, maka hidup kita, perkataan kita akan demikian. Tapi kalau kita beribadah, kalau kita berdoa, jalan kaki pun dari perumahan Bangun Sari Lestari, dari mana lagi? Iya. Iya. Semangat Pak Swajunta. Dari mana pun kita datang, kalau kita berjalan kaki, wah, rasanya kalau kita sudah jatuh cinta dari Talung Kendas pun terasa dekat. Amin. Iya. Jangan terlalu manja lah. Saudaraku yang kekasih, semangat kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, jangan takut masalah. Jangan takut persoalan, amin. Jangan sampai kita tidak berdoa karena masalah, tidak beribadah karena persoalan.
Bilang sama temannya, jangan sampai tidak berdoa dan tidak beribadah karena persoalan. Di dalam ibadah kita mendapat jawaban dari Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kita melihat buah korma itu di padang gurun ya. Gak tahulah hidup gak di daerah kita ini korma. Kalau buah korma itu ditanam, mulai dari kecil berkecambah, ditindih dia pakai batu. Untuk apa? Sudah di padang gurun, ditindih lagi pakai batu. Dia sudah dilatih semenjak dari kecil menghadapi persoalan. Mulai dia berkecambah, apa ini di atas ini? Dia berusaha menyorongnya dan akarnya semakin dalam. Enggak juga, disorongnya enggak bisa juga, akarnya semakin dalam. Dia sorong lagi, enggak bisa juga, berarti akarku harus semakin dalam. Saudaraku yang kekasih, makin dalam sampai batu itu bisa bergeser. Begitulah pohon korma ditanam. Supaya kalau datang angin, puting beliung di padang gurun atau angin apapun itu namanya, pohon korma itu begini. Tapi setelah selesai angin itu, dia bangkit lagi. Pernah nggak lihat pohon begitu? Pagi tumbang dia, siang udah gini lagi dia. Mungkin hanya ada pada pohon korma. Padi pun gak seperti itu. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, mengapa demikian? Karena akarnya sudah sangat dalam dan dia tidak tergoyahkan. Boleh jadi dia tumbang begini, tapi dia bangkit lagi. Perjalanan hidup kita mungkinlah demikian. Tapi dengan doa dan ibadah akan memperdalam akar rohani kita semakin kuat. Datang gosip dari kanan, datang iri dengki dari kiri, datang hujatan dari depan, datang hinaan dari belakang. Kita enggak bergeming. Amin. Kita enggak marah. Kita tahu itu suara si Goliat. Jangan stres. Kalau kita dengar dan masukkan ke hati serta kepikiran ini, maka kita menjadi lemah. Kita stres, kita marah. Siapa yang bilang itu? Kita akan cari kemana? Kita akan datangi dia. Keterlaluan. Apa yang kau katakan itu? Keterlaluan. Bilang sama temannya, jangan terganggu dengan gosip. Amin. Bilang lagi, jangan marah kalau engkau dengar gosip. Mungkin ada lagi yang lain. Masalah pekerjaan. Sudah jualan mulai dari pagi. Hujan pula, gerimis. Ya kan? Sepi pembeli. Saudara yang kekasih, jangan takut. Amin. Percayalah, kalau tidak hari ini, besok kita diberkati Tuhan. Mungkin hari ini beras saudara pun udah habis. Persoalan yang saudara hadapi dengan saya berbeda. Saudaraku, percayalah,
ada pertolongan Tuhan. Amin. Bilang sama teman kanan kiri, percayalah ada pertolongan Tuhan. Angin sakal ini berbicara tentang persoalan, tentang kesulitan, tentang pergumulan. Itulah dia artinya, pengertiannya angin sakal ini. Tetapi maju terus. Terkadang kita diperhadapkan dengan angin itu. Permasalahan datang dengan tiba-tiba. Angin selalu datang tiba-tiba ya. Ya kan? Angin topan datang tiba-tiba. Angin puting beliung datang dengan tiba-tiba. Angin tornado datang dengan tiba-tiba. Atau datang angin topan permisi dulu sama saudara. Gak ada kan? Gak ada dia. Pak Syagian, aku mau datang katanya. Siap-siap, ambil sepeda motormu, lari. Angin topan datang dengan tiba-tiba. Persoalan pun kadang-kadang saya sadari, betul juga. Datang selalu kadang tiba-tiba. Lagi sukacita, lagi senang, lagi bahagia. Lagi senang kita, lagi bahagia. Jarang-jarang lagi kita sukacita ya. Rupanya datang naik sepeda motor, guluk 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 guluk. Diketok pintu kamar. Datang persoalan. Ya. Saudaraku yang kekasih. Mungkin saudara juga mengalami, tapi dalam versi yang lain. Banyak perkara dalam hidup kita, persoalan itu datangnya kadang-kadang memang tiba-tiba. Tapi janganlah saudara jantungan. Yang berdoa, yang beribadah, yang mengucap syukur, datang pun itu tenang. Amin. Tenang. Karena kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita berdoa, ada pertolongan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, mungkin ada yang kecewa. Kecewa dengan sesama. Saudara ada yang kecewa dengan satu gereja? Ada yang tersinggung. Tersinggung dengan orang-orang yang satu gereja. Mungkin saudara marah melihat orang-orang yang ada di dalam satu gereja. Lalu saudara apa? Absen. Rugi. Lalu kalau kita lihat orang yang menyakiti kita di gereja, lalu kita cari gereja lain. Tepuk tangan setan itu. Iya, betul, pindah aja kau. Di sana nggak ada persoalan gerejanya, ke sanalah kau pergi. Kalau di sini sudahlah nanti kau penuh persoalannya di sini. Udahlah. Pergilah. Setan tepuk. Saudaraku, jangan biarkan iblis bersukacita. Jangan biarkan setan menang. Jangan biarkan. Kita yang harus menang. Haleluya. Bilang sama setan, benar yang kau bisikkan itu iblis. Tapi aku mau bertumbuh. Amin. Aku mau bertumbuh. Kalau kulihat orang yang menyakitiku, aku mau belajar untuk menahan diriku, untuk tidak marah. Aku mau menahan hatiku.
untuk tetap bersuka cita, maka Roh Kudus bertepuk tangan. Amin. Amin. Coba lihat dulu wajahnya, kanan kiri kah? Sakit hati saudara sama yang di sebelah? Mungkin sama yang di belakang. Coba lihat dulu yang di belakang. Katakan padanya, aku mengasihimu. Maka Roh Kudus bertepuk tangan. Haleluya. Iya. Aku enggak enak body lah, aku absen. Saudaraku yang kekasih, dalam segala keadaan, dalam segala situasi hati kita ini, bagaimanapun itu, saudaraku, perjuangkanlah, berusahalah. Kalau hari Minggu duduk di sini beribadah, memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, Tuhan akan berikan pewahyuan. Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan berikan pengampunan. Amin. Saudaraku, itu yang Tuhan inginkan. Kalau jumpa disalam, seakan tidak ada masalah, berarti saudara lulus. Begitulah anak Tuhan. Tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, kalau sudah demikian, maka bersiaplah Betsaida, tempat berkat yang dituju akan kita dapatkan. Amin. Rumah mujizat. Betsaida kah namanya? Bethesda kah namanya? Akan kita dapat. Amin. Saudaraku yang kekasih, ada banyak tempat yang mau kita dapat. Ada banyak tempat, ada banyak berkat yang mau kita terima. Saudaraku yang kasih, bersiaplah. Dibentuk dulu. Diperlengkapi dulu. Haleluya. Orang cengeng rohaninya, saudaraku, percayalah hidupnya akan begitu-begitu saja. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit absen, sedikit-sedikit, saudaraku yang kekasih, marah. Rohaninya begitu-begitu terus. Percayalah, berkatnya juga pasti begitu terus. Tetapi kalau kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, doa dan beribadah itu satu paket yang tidak kita tinggalkan. Bagaimanapun situasi keadaan kita, maka rumah berkat menunggu kita, menanti kita. Haleluya. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Lalu Yesus pergilah menyusul murid-murid. Dia melihat murid-murid dalam kesulitan menghadapi angin sakal. Betul? Betul? Apakah Tuhan melihat, dia biarkan? Tuhan lihat, Tuhan datangi dan menolong mereka. Tapi ketika Tuhan datang, murid-murid ini takut. Apa katanya? Murid-murid melihat Yesus, hantu. Takut mereka. Memang ngeri lah ya, di tengah danau, gelap. Mungkin Yesus bajunya warna putih. Lalu Yesus datang, berjalan di atas air.
Gimana saudaraku? Takut nggak? Secara daging memang takut lah ya. Siapa ini? Kalau bukan hantu mana mungkin bisa berjalan di atas air. Begitulah kira-kira pikiran murid-murid ini. Saudaraku yang kekasih, jangan begitu kalau kita melihat firman. Artinya apa? Tidak percaya. Mendengar firman, tidak percaya. Itu mengatakan kita berkata hantu sedang datang. Seperti ini bisa kita tidak percaya akan firman. Kenapa? Karena iblis yang datang menggoda pikiran, menggoda hati. Haleluya. Jangan biarkan iblis, amin. Biarkan firman itu masuk ke hati, masuk ke pikiran, rema. Amin. Direnungkan, berbuah yang baik. Saudaraku yang kekasih, jangan seperti murid-murid ini melihat Yesus. Mereka melihat hantu. Hantu, hantu. Kata, memang hantu dengan Tuhan sedikit aja bedanya ya. Hantu, 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 Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan juga ya kan. Mungkin murid-murid gitu. Hantu, 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 hantu. Yesus berkata, down, down. Hantu, hantu, rupanya. Ya kan, mirip ya. Tuhan rupanya. Saudara yang kekasih, kita tidak menyadari kadang-kadang di dalam hidup ini ketidakpercayaan kita mengatakan bahwasanya Tuhan itu hantu. Sehingga saudara yang kekasih, persoalan tetap persoalan, masalah tetap masalah, pergumulan tetap pergumulan. Tetapi hari ini percayailah, jangan lagi tidak percaya, jangan lagi katakan hantu. Amin. Katakanlah Tuhan hidup, Tuhan besar, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, Tuhanku menjawab doa, Tuhanku menyelamatkan. Amin. Sudah mendapat pertolongan Tuhan? Yang belum? Mau ditolong? Mau? Percayai Tuhan. Jangan katakan dia hantu. Ketidakpercayaan kita menyatakan dia hantu. Kebimbangan kita menyatakan dia hantu. Tapi kepercayaan kita, iman kita, keteguhan kita, saudaraku, menyatakan dia Tuhan. Amin. Tuhan punya kuasa. Yesus punya kuasa. Dia hanya datang, lalu naik ke perahu mereka. Apa yang terjadi? Angin itu pun reda. Ada diusir oleh Tuhan Yesus. Di dalam pasal yang lain dia berkata, iya, tenanglah. Pasal 6 kalau nggak salah ya, atau pasal 4. Tetapi di sini dia datang ke perahu murid-murid. Dia masuk ke perahu murid-murid. Angin itu pun berhenti. Angin itu pun berhenti. Amin. Saudaraku, begitupun murid-murid ini
masih juga degil. Apa saudaraku? Ada yang degil di sini? Murid-murid sudah melihat 5 roti 2 ikan. Makan semua, kenyang. 5.000 orang makan. Sudah dilihatnya. Saudaraku yang kekasih, tetapi mereka masih juga pikirannya tetap degil, bandel, gak percaya, itulah dia degil. Saudaraku yang kekasih, tenanglah, kata Yesus, aku ini, jangan takut. Tenanglah, tenang. Aku bukan hantu seperti yang kau katakan. Amin. Tuhan juga mengatakan kepada kita, anakku, tenanglah. Apa masalahmu itu? Tenangkan dirimu. Amin. Tenangkan dirimu, anakku, jangan kau gelisah. Tenanglah supaya engkau bisa berdoa. Maka ketika engkau berdoa ada jawaban. Jangan sepele dengan yang namanya doa. Doa itu satu harapan kita yang sungguh luar biasa. Amin. Mungkin kita tidak berharap, mungkin kita tidak ada harapan uang kita menolong kita, karena kita mungkin gak punya uang. Jabatan kita mungkin gak terharapkan, gak bisa menolong kita. Harta yang banyak apapun yang kita miliki mungkin gak bisa kita harapkan menolong kita. Tapi doa itu sungguh dahsyat, luar biasa. Doa itu mampu menolong kita. Amin. Tenanglah, ini aku, kata Tuhan. Jangan engkau gelisah, jangan engkau takut. Yesaya 43 ayat 1-3, 3a. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Amin. Oleh sebab itu beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya orang yang demikianlah mampu menerima apa yang seperti dikatakan firman Tuhan. Untuk apa kita diselamatkan? Untuk apa bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir? Untuk beribadah. Saudaraku, untuk jadi kaya nomor 2. Amin. Yang pertama untuk beribadah. Bilang sama temannya kanan kirinya, kita dipanggil Tuhan untuk beribadah. Haleluya. Ingatlah itu, saudaraku, kita dipanggil Tuhan untuk beribadah. Jangan pernah lupa atau sengaja untuk tidak beribadah, atau malas beribadah. Jangan. Hanya itulah kerinduan Tuhan kepada kita, membebaskan kita dari kutuk, melepaskan kita dari dosa, menyelamatkan kita, mengangkat kita. Hanya satu, untuk
beribadah. Supaya apa yang dikatakan firman Tuhan ini jadi bagi kita. Menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Melalui sungai, aku tidak akan dihanyutkan. Apalagi berjalan melalui api, tidak akan dihanguskan, tidak akan terbakar. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Ini dahsyat. Amin. Oleh sebab itu jangan bermain-main. Jangan anggap remeh dalam beribadah. Fokuskan diri kita beribadah. Fokuskan untuk menyembah Tuhan. Amin. Sangkal diri berkorban beribadah. Tanggal berapa ini? Tanggal tua ya. Cemana? Sudah habis uangnya? Belum. Tapi semangat saudara saya lihat datang beribadah. Puji Tuhan. Tapi di tempat ini gak ada istilah tanggal tua, tanggal muda. Semua hari, semua tanggal sama. Semangat beribadah, amin. Haleluya. Jadi yang terakhir, yang harus kita hindari, buanglah kedegilan, amin. Markus 6 ayat 51b sampai 52. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil, keras kepala batu. Heran juga. Sudah melihat mujizat, tapi masih juga kepala batu. Masih juga tidak percaya. Masih juga bimbang. Saudara yang kekasih, jangan, amin. Percayai firman Tuhan. Murid-murid sudah mengikuti Yesus cukup lama. Menyaksikan banyak mujizat yang melampaui akal. Tapi mereka tetap juga ketika ada masalah bimbang juga. Saudaraku yang kekasih, takut juga. Jadi jangan degil, jangan bebal. Haleluya. Saudaraku, percayai Tuhan, lembutkan hati. Saudaraku yang kekasih, sekalipun berjalan di dalam badai kehidupan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia datang, Dia lihat, Dia datang, Dia tolong kita. Jangan merasa jauh. Jadi bagaimana supaya kita tidak degil? Banyak berdoa, banyak beribadah. Amin. Saudaraku yang kekasih, itu akan melembutkan hati kita. Itu akan mencerahkan pikiran kita. Pelihara kedekatan kita dengan Tuhan. Pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Mesbah doa kita, ibadah kita, pembacaan firman kita, itulah yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Peliharalah itu semakin baik. Haleluya. Haleluya. Peliharalah itu. Saudaraku yang kekasih, maka apapun kata dunia ini, maka tidak mempengaruhi kita. Bahkan kita bukan hanya sampai di Betsaida, kita dihantarkan Tuhan kemana? Genesaret. Markus 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung
murid mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbainya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ada perkataan semua. Semua orang, semua kita yang menjamah, yang datang kepada Yesus, menjamah jumbai bajunya, semuanya disembuhkan. Amin. Semuanya ditolong Tuhan. Percaya? Atau tidak yakin? Yakin? Percaya? Beriman? Tidak takut? Datang gelombang, datang angin sakal, mau maju disorongnya dari depan. Jangan maju, kata angin sakal itu. Ya, kalau dulu kan pakai begini ya, nggak pakai mesin. Jadi kalau datang angin sakal itu memang nggak bisa, berputar-putar aja di situ, untuk nggak kembali lagi. Iya kan? Jadi saudaraku yang kekasih, tetap semangat mengikut Tuhan. Amin. Rendahkan hati, lembutkan hati, jangan menjadi degil. Karena degil menutup mujizat, degil menutup berkat, degil saudaraku membuat kita tidak bertumbuh. Amin. Mari kita bangkit berdiri.